Oke, adik-adik, kita lanjutkan pembelajaran berikutnya di pembelajaran 6. Sub tema 1, tema 4, kelas 3. Sebelum saya lanjutkan, untuk adik-adik semuanya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lonceng notifikasinya dibunyikan biar adik-adik tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Untuk adik-adik semuanya, sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan peralatannya dipersiapkan biar nanti adik-adik sudah siap belajar bersama Arik Channel. Oke, kita lanjut saja ya. Di pembelajaran 6. Ayo membaca. Bacalah dengan nyaring. Oke, di sini adik-adik disuruh membaca ya. Rumahku bersih dan nyaman. Oke, adik-adik bisa membaca sendiri ya. Silahkan dibaca, terus apa isi bacaan tersebut. Biar adik-adik tahu, tidak cuma asal membaca saja. Begitu. Oke, di pembelajaran 6 ini di halaman 39. Ya, langsung kita lanjut ke halaman 40. Silakan masalah-masalah berikut ini. Simaklah masalah-masalah berikut ini. Sampaikan saranmu di depan kelas. Lakukan secara berkelompok. Oke, adik-adik bisa buat kelompok waktu di sekolah ya, waktu belajar di sekolah. Kalau di rumah adik-adik nggak usah buat kelompok, adik-adik cukup mempersiapkan peralatannya ya. Oke, langsung kita kerjakan yang nomor 1 ya. Nomor 1. Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih. Saat pulang sekolah, ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan kepada Leni? Yaitu sarannya ya. Oke, silakan ditulis di lembar jawaban adik-adik semuanya ya. Sarannya yaitu sebaiknya Lani segera mengambil sapu lalu membersihkan rumah tanpa harus menunggu perintah ibu atau orang tuanya. Itu sarannya ya. Oke. Paham ya adik-adik semuanya ya? Oke, next kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Edo ingin rumahnya rapi. Bibi selalu merapikan rumah Edo. Sudah 1 minggu Bibi pulang kampung. Rumah Edo tampak berantakan. Apa saranmu untuk Edo? Yaitu sarannya Edo, sini ya. Edo ingin rumahnya rapi kan? Nah, sebaiknya Edo membersihkan dan merapikan rumah sendiri saat Bibi pulang kampung. Bisa juga saat Bibi ada di rumah, Edo ikut membantu Bibi
membersihkan rumahnya. Tuh. Oke. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Ya. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Oke, sarannya untuk Dayu yaitu Dayu bisa meminta bantuan ayah, ibu, atau kakak untuk ikut merapikan kamar. Bisa juga Dayu mulai berlatih membersihkan kamarnya sendiri. Tuh ya, tuh sarannya buat Dayu. Oke, lanjut nomor 4. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4. Ibu Beni ingin meja makan di rumahnya bersih. Beni hampir selalu meninggalkan sisa makanan di meja. Apa yang seharusnya Beni lakukan? Seharusnya yang Beni lakukan yaitu Beni sebaiknya menuruti nasihat ibu, ya. Sini ya. Kalau saya tuliskan nggak cukup, silakan adik-adik ditulis di lembar jawabannya masing-masing. Oke, saya ulangi. Beni sebaiknya menuruti nasihat ibu untuk tidak meninggalkan sisa makanan di meja jika ingin rumahnya bersih. Beni bisa segera mencuci piring atau gelas setelah dipakai. Itu sarannya, ya. Oke. Terus nomor 5. Nomor 5, Siti ingin rumah yang menyenangkan. Ia sedang bersedih. Ayah dan ibu Siti sedang menengok nenek di kampung. Bagaimana seharusnya Siti bersikap? Nah, Siti harus bersikap jangan bersedih saat ayah dan ibu menengok nenek di kampung. Ayah dan ibu pasti kembali ke rumah. Itu ya, adik-adik semuanya. Oke. Kita geser ke halaman 41. Ya, ke 41. Ayo menulis. Bagaimana saran teman-temanmu? Bagus bukan? Apakah kamu masih ingin saran-saran temanmu? Tuliskan satu saran pada tempat yang tersedia. Jelaskan maksud saran tersebut. Nah, ini. Oke. Sini ya. Adik-adik bisa menulis sendiri di lembar jawabannya. Sarannya sebaiknya Dayu berlatih merapikan kamar sendiri setelah bangun tidur. Tuh. Maksudnya setelah bangun tidur, Dayu bisa belajar merapikan kamar. Misalnya, membersihkan kasur, melipat selimut, dan menyapu lantai kamar tidur. Oke, itu ya. Oke, itu ya adik-adik semuanya ya. Oke, paham kan dengan saran atau maksudnya itu tadi? Kalau sudah paham, kita geser ke halaman 42.
42. Tuliskan jawabanmu di tempat yang tersedia. Buatlah 5 kemungkinan. Nah, di sini adik-adik disuruh buat 5 kemungkinan. Ini kan semua jumlahnya 600 ya. Oke. Adik-adik harus paham. Kemungkinan itu bisa 300 ditambah 300 ya, itu kemungkinan. Bisa juga kemungkinannya 400 ditambah 200, itu kemungkinan. Oke, setelah itu bisa juga 100 ditambah 500, jadinya 600. Bisa juga 200 ini ya, 250 ditambah 350, itu kemungkinan ya, kemungkinannya. Oke, bisa juga kemungkinan 330 ditambah 270, itu kemungkinan. Nah, oke, itu kemungkinan ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke halaman 43 ya, 43. Nah, ayo mencoba. Andai banyaknya kelereng tidak 600, tentukan bilangan lainnya, lalu buatlah perhitungannya. Kita tulis dulu ya, tulis dulu di sini. Oke, 600, kita tulis 600 semua ya, 600. Lalu buatlah perhitungannya. Ini gini, berapa ditambah berapa itu hasilnya 600, begitu loh ya. Seumpamanya 500 ditambah 100 sama dengan 600 gitu. Ini seumpamanya ya, 300 ditambah 300 itu 600. 200 ditambah 400 itu sama dengan 600. Terus 270 ditambah 330 itu sama dengan 600. Terus bisa juga 250 ditambah 350 itu 600. Paham ya adik-adik semuanya ya? Oke, bisa dimengerti ya? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya. Ayo berdiskusi. Udin dan Mutiara ingin rumahnya selalu rapi. Apa saja kewajiban yang harus Udin dan Mutia lakukan? Apa saja hak Udin dan Mutia?
Diskusikan dengan temanmu, kemudian tulislah hasil diskusimu. Nah, di sini ada kewajiban dan hak. Oke. Untuk adik-adik semuanya, saya ingatkan jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Lonceng notifikasinya dibunyikan biar adik-adik tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Arik Channel. Dan jawaban itu untuk panduan adik-adik belajar ya. Oke, kita lanjut dari yang kewajiban. Yang pertama, merapikan kamar setelah bangun tidur. Yang kedua, menyapu rumah setiap pagi dan sore. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya lagi, mencuci piring dan gelas setelah dipakai. Lanjut, merapikan mainan yang berserakan di lantai. Oke, lanjut. Yang terakhir, meletakkan barang sesuai tempat yang sudah disediakan. Nah, itu kewajibannya ya. Itu kewajiban adik-adik di rumah. Dan hak adik-adik sekarang yaitu mendapatkan rumah yang bersih dan rapi. Dapat beristirahat dengan tenang. Bawahnya bisa beraktivitas dengan nyaman. Bawahnya lagi mendapatkan tempat tidur yang baik. Dan bawahnya lagi sini mendapatkan hadiah dari orang tua. Dan seterusnya merasa aman dan terlindung saat tinggal di rumah. Nah, itu ya, hak itu kewajiban dan hak adik-adik semuanya. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik dan adik-adik paham apa yang dijelaskan oleh Arik Channel. Dan semoga adik-adik bisa mengembangkan jawaban-jawaban itu semua tadi. Selamat belajar dan rajin-rajinlah belajar.